semuanya, selamat datang di Yen's Kitchen. Sekarang kita akan membuat sayur pare. Sayur pare ini special request dari teman saya karena sekarang ini kita tinggal di India, tepatnya New Delhi. Jadi di sini sayur pare yang ada itu cuma satu macam dan sayur pare itu pahit sekali. Nah, jadi teman saya sudah mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya katanya masih pahit saja. Dan saya berjanji saya akan mengupload caranya di YouTube supaya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan yang belum, silakan di-subscribe ya. Ditonton terus ya supaya kita bisa tahu caranya supaya sayur pare tidak pahit. Nah, ini pare yang ada di India. Kita di Indonesia juga punya ya pare seperti ini dan ini pahit sekali. Tapi di Indonesia ada dua macam pare, yang satunya buahnya lebih besar dan warnanya lebih ke hijau tua. Nah, kalau pare yang itu tidak terlalu pahit, tetapi kalau pare ini pahit sekali. Dan memang ini awalnya saya sampai di India, saya sudah mencoba dan ternyata memang pahit sekali. Dan akhirnya saya menemukan cara gimana supaya parenya tidak pahit. Nah, pertama-tama kita cuci dulu sampai bersih parenya. Kemudian kita potong belah dua, lalu kita keluarin bijinya, cukup menggunakan sendok saja. Nah, kita keluarin semua bijinya sampai bersih. Kemudian kita potong-potong atau iris-iris tipis-tipis, tapi tidak terlalu tipis ya. Dan juga tidak terlalu tebal. Kita iris-iris aja semuanya sampai habis. Sekedar informasi saja ya, sekarang ini di India itu kita sudah lockdown hampir 3 bulan. Nah, selama itu kita tidak diperbolehkan keluar rumah sama sekali. Nah, jadi kalau mau ngorder bahan makanan, kita harus ngorder online atau bisa telepon dan diantar ke rumah. Tapi ada juga tiap hari ada abang-abang yang lewat depan rumah, abang sayur sama buah, jadi kita bisa beli sayur dan buah di depan rumah saja. Jadi walaupun nggak kemana-mana, bahan makanan itu selalu ada ya. Nah, kita iris, setelah itu kita panaskan air. Di sini karena pare saya banyak, sekitar 500 gram, jadi saya panasin air sekitar 2 liter. Kalau parenya nggak banyak bisa dikurangin ya. Nah, setelah airnya mendidih, kita masukin garam sebanyak 1 sendok makan, tetapi nggak sampai full banget ya. Sendok makan tapi rata saja, jadi nggak terlalu banyak. Nah, setelah kita masukin garam, kita masukin semua pare yang sudah kita iris tadi. Kita masukin sampai semuanya tercampur di air ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak, tambahin air aja ya. Intinya sampai semuanya tercampur dalam air. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tunggu sampai 5 menit atau 7 menit. Kita tunggu sampai airnya mendidih lagi. Karena pada saat kita masukin pare, airnya stop mendidih kan. Nah, kita tunggu lagi sampai airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, kita angkat. Lalu kita biarkan parenya di dalam air tersebut sampai airnya itu hangat, atau sampai dingin juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu kita buang airnya, kita saring seperti ini.
Jadi air yang pertama yang tadi kita pakai rebus itu kita buang ya. Nah, kemudian kita masukin lagi air dingin tapi air biasa, bukan air yang dingin dari kulkas ya, air dingin biasa, room temperatur. Kita masukin lagi air, kita remas-remas. Kita remas-remas, tapi remasnya jangan terlalu kasar ya, remas lembut saja. Lalu kita bilas selama 3 kali. Nah, kita bilas selama 3 kali itu, nanti parenya itu tidak akan pahit lagi. Ingat ya, kalau bilas sampai 3 kali itu parenya tidak akan pahit lagi. Tetapi jika ingin masih ada rasa pahitnya sedikit, bilasnya cukup 2 kali saja. Nah, setelah itu kita diamkan di atas penyaringan supaya airnya yang masih tersisa itu keluar ya. Nggak perlu sampai keluar banget juga nggak apa-apa, yang penting taruh aja di atas saringan. Nah, sementara itu sambil kita menunggu, kita siapkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk menumis. Di sini sudah saya siapkan ada telur ya, tapi telur ini akan saya pakai terakhir ya, dimasukinnya terakhir. Mau dipakai juga boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, di sini juga ada 5 bawang putih, 5 cabai besar atau cabai keriting, 4 bawang merah, karena punya saya besar-besar jadi saya pakai 4 aja, 2 kemiri, 2 senti terasi, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh bubuk kunyit, dan juga cabai rawit. Tapi cabai rawit tergantung ya, kalau mau pedes bisa ditambahin, kalau mau nggak pakai juga nggak apa-apa karena sudah ada cabai besar. Nah, kemudian semua bumbu-bumbu itu kita halusin menggunakan blender. Sekarang kita panasin minyak sekitar 2 sendok makan ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas, lalu kita masukin semua bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, sekarang kita aduk-aduk terus sampai bumbunya matang. Saat ini saya menggunakan api sedang, jadi saya terus mengaduk karena kalau nggak diaduk terus bakal gosong ya, atau matangnya itu tidak merata. Jadi saya aduk terus. Tetapi jika nggak mau aduk terus, bisa menggunakan api kecil. Karena saya mau supaya cepat, jadi saya pakai api sedang. Makanya saya ngaduk terus. Nah, sekedar informasi saja, di India itu tidak ada atau mereka nggak jual terasi dan kemiri. Jadi 2 bahan yang saya pakai itu tidak ada di India karena orang India jarang atau tidak menggunakan sama sekali di masakan mereka. Jadi buat yang teman-teman yang rencana mau pindah atau tinggal di India, jangan lupa bawa terasi dan kemiri yang banyak. Ini saya bawa dari Indonesia dan kemirinya saya simpan di freezer supaya bisa awet, bertahan lama ya. Nah, kita aduk terus sampai bumbunya berubah warna atau minyaknya sudah keluar ya. Karena bumbunya tuh harus matang banget. Nah, seperti ini ya, ini bumbunya sudah matang banget. Jadi, sekarang kita sudah bisa masukin parenya. Nah, di sini parenya kelihatan ya, sudah nggak ada airnya lagi. Nah, kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata.
Nah, saat ini saya menggunakan api kecil ya. Api kecil saja karena kita mau supaya bumbu-bumbu itu meresap. Nah, jika sudah tercampur rata, kita tambahin garam setengah sendok teh. Dan tergantung lagi ya banyak jumlahnya pare yang dipakai ya. Kalau saya menggunakan 500 gram, jadi saya tambahin setengah sendok teh garam. Karena garam yang tadi kita pakai di awal itu sudah tidak terasa lagi pada saat kita membilas itu. Nah, kita aduk terus sampai tercampur rata atau meresap bumbunya. Kalau mau pakai kaldo bubuk juga boleh ya, mungkin lebih terasa lagi. Kalau saya jarang menggunakan kaldo bubuk, jadi saya nggak pakai kaldo bubuk. Tapi kalau teman-teman mau pakai kaldo bubuk silakan, tinggal kurangin garamnya saja. Nah, ini kita aduk saja sampai semua bumbunya meresap, karena di sini parehnya sebenarnya sudah matang ya. Pada saat proses rebusan tadi itu parehnya sudah matang, tapi tidak terlalu lembek ya, karena kita masaknya itu rebusnya itu tidak terlalu lama, jadi tidak matangnya tuh tidak matang banget, jadi masih gimana ya, masih bunyi-bunyi kriuk-kriuk gitu. Kalau kita menggunakan api kecil, itu bumbunya itu meresap sempurna ya. Nah, ini saya mau mencoba dua cara, yaitu separuhnya saya tambahin telur dan separuhnya saya nggak pakai telur. Jadi ini saya mau pisahin separuhnya dan sisanya mau saya tambahkan telur. Nah, ini yang sudah saya tambahkan telur. Oh, maaf ya, tadi pada saat masukin telur saya lupa videoin, jadi terlewatkan. Jadi saya pakai tambah cahaya supaya bisa kelihatan telurnya. Nah, jika telurnya sudah dimasukin, kita aduk-aduk aja sampai telurnya matang, mungkin sekitar 2 menit saja ya. Nah, kita aduk-aduk sekitar 2 menit, kemudian selesai deh. Nah, kenapa saya mau pakai telur? Karena saya mau mencoba apakah rasa pahit itu hilang karena telurnya atau tanpa telur. Nah, setelah saya coba, ternyata kedua-duanya rasanya sama, tidak pahit sama sekali. Jadi, kesimpulannya, rasa pahit itu hilang pada saat proses rebusan di awal tadi. Nah, pada saat proses rebusan itu pahitnya sudah keluar. Nah, kemudian kita bilas lagi untuk sisa-sisa pahitnya itu. Jadi kita bilas selama 3 kali supaya sampai pahitnya tuh hilang tuntas. Tapi kalau mau ada pahitnya sedikit, bilasnya 2 kali saja ya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Silakan dicoba dan komennya, hasilnya ditulis di komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.